Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 atas nama Putra Rizky Julianto dengan NIM 4012000098 ingin menjelaskan tentang bab ras Utsmani. Masuk di bab 1, latar belakang. Latar belakang Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun secara bertahap sesuai peristiwa-peristiwa yang terjadi berdasarkan tempat turunnya wahyu. Tidak lain adalah wilayah Arab yang belum memiliki budaya tulis-menulis, bahkan Rasulullah pun berkata pribadi yang ummi. Ada yang mengartikan tidak membaca dengan menulis, maka tidak heran bahwa bahasa Arab dikatakan lemah dalam penulisan. Rumusan masalah yang saya ambil adalah apa pengertian dari ras Utsmani dan apa karakteristik ras Utsmani, dan bagaimana hukum menulis Al-Quran secara dan sesuai dengan ras Utsmani. Bab 2, Pembahasan pengertian ras Utsmani. Ras Utsmani adalah cara penulisan Al-Quran yang bakukan pada masalah Khulafah Utsman bin Affan pada 25 Hijriah. Cara ini dalam beberapa hal berbeda dengan kaidah penulisan Arab konvensional. Tulisan Al-Quran sebagai disiplin ilmu berbeda-beda dengan Al-Quran dalam qiraah, karena itu riwayat penulisannya pun tidak tunggal. Selain dua nama Bani dan Abu Daud di atas, terdapat berderet namun penting yang menjadikan ilmu ini menjadi di luar kajian umum ulama Al-Quran. Menurut Qadruri, disiplin ras Utsmani berbeda dengan ilmu kaligrafi. Kajian ras Utsmani sangat berkaitan aspek bahasa, maka sebagaimana dikemukakan Al-Suyuti wafat 911 Hijriah, semua penulisan pada terkait kaidah kebahasaan. Setidaknya itu yang menjadi rumusan kaidah ilmu ras Utsmani yang masyhur. Yang pertama, membuang huruf qadhaf. Kedua, menambahkan huruf al-ziyadah. Yang ketiga, penulisan hamzah. Keempat, menggantiin huruf al-bagdal. Selanjutnya, karakteristik ras Utsmani. Mayoritas ulama qiraah berpendapat bahwa ras Utsmani adalah satu bentuk dan bisa dibaca dengan berbagai macam bentuk bacaan dalam qiraat 7, qiraat sabah. Namun ada perbedaan antara mushaf satu dengan yang lain. Perbedaan ini tentunya berdasarkan kesepakatan dan penyesuaian. Mengingat bahwa pada tulisan sebelum ini saya menjelaskan terdapat tim yang dibentuk oleh Utsman untuk merampungkan proyek tulisan Al-Quran, mushaf Al-Quran, lalu disebar ke berbagai daerah Islam. Oleh karenanya dalam ilmu qiraah tersebut terdapat ke berbagai daerah Islam. Oleh karenanya dalam ilmu qiraah terdapat 3 syarat sebuah qiraat itu bisa diterima. Pertama, harus mutawatir sampai kepada Rasulullah. Kedua, harus sesuai dengan logat orang Arab Quraisy, dan ketiga harus sesuai dengan ras Utsmani. Jadi kalau diperhatikan, kata misalnya yakulun bisa dibaca yakulun atau mungkin yaakulun, sebab ketiga kata tersebut jika ditulis berbentuknya pasti sama, tanpa titik, qaf tanpa tidak,
nun juga tanpa titik. Yang satu kata dalam Al-Quran terdapat dua bentuk bacaan, namun tulisan salah satu saja. Misalnya pada kata sirotol yabtu musoyitirun, ketiga kata tersebut di dalam ras ditulis dengan sod, padahal bentuk kata aslinya adalah memakai sin. Oleh karenanya ada imam yang membaca dengan shot karena mengikuti ras. Ada yang juga imam yang membaca pada sin dengan alasan mengukuhkan asli kata tersebut jika kita perhatikan pada Al-Quran cetakan sekarang. Contoh lagi pada surat Al-Baqarah ayat 219. Kul fihim ma taskabirun. Pada kata kabir, ada pula imam yang membaca tafsir. Ingat bahwa ras pertama dituliskan tanpa titik, jadi kata takbir dan tasbih itu berbentuk tulisan, sama jika tidak titik. Selanjutnya, satu kata dalam Al-Quran terdapat buangan atau penambahan dan tidak dimungkinkan untuk menuliskan satu kata tersebut dua atau tiga kali dalam satu mushaf. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 132, Ibrahim wa wasobiha. Imam Asif membaca demikian, namun Imam Nafi, Ibnu Amir, Abu Ja'far membaca dengan wa asoin, sebab dimushafkan orang Syam memakai alif, sedangkan mushaf pendudukan Kufah dan Basrah ditulis tanpa alif. Selanjutnya, kedua cara penulisan tersebut secara ilmu syaf dibenarkan. Kata satadul berasal dari kata tartadu fi'il madi, asal fi'il madi astatada yaratadidu, meringkas huruf yang sama dengan cara mengidghamkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua merupakan hal yang bisa dalam bahasa Arab. Dari uraian singkat di atas terdapat hal masih menaruh perhatian kita, bahwa ada perbedaan penulisan mushaf yang tersebut di berbagai daerah seperti Syam, Kufah, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Selanjutnya yang C hukum penulisan Al-Quran sesuai dengan ras Utsmani. Para ulama berbeda pendapat mengenai status ras Utsmani atau ras Al-Quran. Pendapat tersebut ialah: 1. Sebagai ulama berpendapat bahwa ras Utsmani itu bersifat tauqifi, sehingga masjid wajib diikuti oleh siapa saja ketika penulis Al-Quran. Untuk menegaskan pendapatnya, mereka merujuk pada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi pernah bersabda Muawiyah, salah seorang sekretarisnya, letakkan tinta, pegang pena baik-baik, luruskan huruf ba, bedakan huruf sin, jangan buat huruf min. Berbaguslah tulisan Allah, panjangkanlah tulisan Ar-Rahman, dan perbaguslah tulisan Ar-Rahim, lalu letakkan penamu di atas telinga kirimu, karena itu adalah membuatmu lebih ingat. Selanjutnya Al-Qatan dalam bukunya berpendapat bahwa tidak ada suatu riwayat dalam Nabi yang dijadikan alasan untuk menjadikan ras Utsmani sebagai taufik. Ras Utsmani merupakan kreatif panitia yang telah dibentuk Utsman sendiri atas pertunjukan. Jika di antara panitia itu ada yang berbeda pendapat dalam penulisan mushaf, maka hendaklah ia ditulis dengan lisan Quraisy, karena dengan tulisan itu Al-Quran diturunkan. Sebagai besar ulama berpendapat bahwa ras Utsmani bukan taufiki tetapi merupakan
kesepakatan secara penulisan istilahi yang ditunjui Utsman dan diterima umat, sehingga wajib diikuti dan di siapapun ketika Al-Quran. Selanjutnya di bab 3 kesimpulan Ras Utsmani adalah salah cara penulisan Al-Quran yang dibakukan dalam masa Khalifah Utsman bin Affan pada 25 Hijriah. Cara ini dalam beberapa hal berbeda dengan kaidah penulisan Arab konvensional. Tulisan Al-Quran sebagai disiplin ilmu berbeda-beda dengan Al-Quran dalam qiraah. Menurut Qaduri, disiplin Ras Utsmani berbeda dengan ilmu kaligrafi. Kajian Ras Utsmani sangat berkaitan aspek bahasa, maka berbagai dikemukakan Asyuyuti. Mayoritas ulama qiraah berpendapat bahwa Utsman adalah satu bentuk dari dan bisa dibaca dengan berbagai macam bentuk bacaan dalam qiraah tujuh qiraah sab'ah. Namun ada berbeda antara mushaf atau dengan yang lain. Pertama harus mutawatir sampai kepada Rasulullah, kedua harus sesuai dengan logat orang Quraisy, dan yang ketiga harus sesuai dengan Ras Utsmani. Cukup sekian penjelasan saya tentang bab Ras Utsmani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.